kita akan masuk di bab baru insya Allah hari ini. Walaupun bab baru sebenarnya masih ada hubungan dengan bab sebelumnya, yaitu hubungan dengan bab ikatan kimia. Nah, sebelum kita masuk bab baru, kita akan mereview sedikit pengetahuan kita terkait dengan pembelajaran kimia, karena ini adalah ringkasan dari materi semester 1 dan awal semester 2. Sejak pertama kali kita ketemu di pelajaran kimia, yang kita bicarakan kan masalah ini anak-anak ya. Karena ini adalah objek yang dipelajari di ilmu kimia, yaitu mengenai materi. Materi atau zat. Zat itu dikelompokkan menjadi dua. Ada zat tunggal, kemudian ada campuran. Ini zat tunggal, ini campuran. Kalau zat tunggal itu dibedakan menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran itu bisa campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran-campuran ini bisa terbentuk dari campuran sesama unsur, bisa campuran sesama senyawa, maupun campuran unsur dan senyawa. Nah, untuk hari ini kita akan fokuskan di sini anak-anak ya, yaitu di bagian campuran homogen atau yang lebih umum dikenal sebagai larutan. Sedangkan campuran heterogen yang di dalamnya ada suspensi dan koloid akan kita pelajari di kelas 11. Jadi kita bertahap begitu. Nah, sebelum kita jauh tentang larutan, kita bicara tentang larutan, mungkin ada beberapa anak yang sudah paham larutan itu apa. Silakan disampaikan apa yang diketahui tentang larutan. Silakan yuk. Satu atau dua anak. Ada? Silakan. Ada yang begini, ada yang tahu. Larutan yang saya tahu adalah larutan cap kaki 3. Boleh nggak ngomong begitu? Larutan yang saya kenal pertama kali ada larutan oralit. Boleh nggak begitu? Sebenarnya itu boleh-boleh aja. Karena kedua-duanya adalah termasuk jenis campuran. Yaitu larutan, bagian larutan gitu ya. Ayo, silakan yang mau ngomong. Silakan. Nggak ada? Itu Mister yang ada medium pelarut sama benda yang dilarutkan itu Mister. Betul sekali Mas. Itu dari konsepnya gitu ya. Ada benda yang dilarutkan, ada benda yang melarutkan. Nah, gitu ya. Itu adalah konsep larutan. Baik anak-anak, kalau larutan dalam kehidupan sehari-hari kita cukup banyak ya yang kita kenal. Dua di antaranya yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah larutan obat untuk kita panas dalam, ada larutan cap kaki 3 dan sebagainya itu. Kemudian ada apa tadi tak sebutkan? Oralit gitu ya. Sebenarnya ada banyak yang lagi. Misalkan anak-anak membuat air gula. Itu juga termasuk jenis larutan. Nah, konsep larutan itu sebagaimana yang teman-teman Mas Justin tadi, itu ada di sini. Yang disebut sebagai larutan itu. Larutan itu merupakan campuran dari dua zat. Yang pertama disebut sebagai pelarut, yang kedua dikenal sebagai zat terlarut. Ada dua ya, pelarut dan terlarut. Untuk anak-anak SMA itu dibatasi pelarutnya masih air. Selain air, tidak dulu ya. Ini contohnya. Ini adalah air, kemudian di dalamnya ada zat lain. Air itu disebut sebagai pelarut, zat lainnya dikenal sebagai zat terlarut jika dia dimasukkan dalam air dan kemudian diaduk menjadi satu. Ini ada warnanya, ada warnanya. Namun setelah dicampur, dilarutkan menjadi campuran sempurna, kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana zat terlarutnya, karena dia bercampur sempurna. Syaratnya di situ ya. Jika ada dua zat bercampur sempurna, kita tidak bisa membedakan mana pelarut dan terlarutnya, itu dikenal sebagai larutan atau campuran homogen. Kemudian antara zat terlarut dan pelarut itu kalau kita lihat jumlahnya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang pelarut. Jadi jumlah pelarut lebih banyak daripada zat terlarut. Ini adalah konsep larutan. Ada pertanyaan, silakan disampaikan. Belum dulu? Belum ada pertanyaan ya? Alhamdulillah. Kalau belum saya lanjutkan.
bagian yang kedua, yaitu cara membuat larutan. Tentunya anak-anak tahu waktu di SMP, kalau praktikum IPA, pasti menggunakan larutan gitu ya. Misalkan ada HCl 1M, ada NaOH 0,1 M, dan sebagainya. Nah, itu adalah larutan siap pakai. Nah, kalau kita beli di toko kimia atau toko-toko yang lain, itu nggak ada larutan yang kayak begitu. Kita harus membuat sendiri di laboratorium. Dan cara membuat larutan itu ada dua ini. Ini cara pertama, ini adalah cara yang kedua. Cara yang pertama itu apa? Yaitu membuat larutan dari zat terlarut yang berwujud padat. Solut ini zat terlarut, solid ini padat. Dari solid solut, berarti zat terlarut yang wujudnya padat. Yang kedua adalah membuat larutan dari sesama zat cair. Jadi dari zat cair dijadikan larutan. Namanya pengenceran. Istilahnya adalah dilution. Dilution artinya pengenceran. Bagaimana cara membuat? Terus contohnya seperti apa? Kalau ini contohnya adalah kita membuat larutan garam, anak-anak. Misalnya kita disuruh membuat 1 liter larutan garam yang konsentrasinya 1 M. Ya, bagaimana cara membuatnya? Tahapannya adalah yang pertama kita menghitung dulu massa garam yang diperlukan. Setelah massa garam tahu, kita timbang padatan garamnya. Padatannya dilarutkan di sini, di beker gelas, atau langsung dimasukkan di sini. Namanya adalah labu takar. Langsung masukkan, kemudian ditambah air, sampai tanda batasnya. Karena labu takar itu punya batas volumenya. Ada yang 100 mili hingga 1 liter ada semua. Kalau sudah sampai sini, baru kita aduk, digoyang-goyangkan, jadilah larutan dengan konsentrasi 1 M sebanyak 1 liter. Untuk prakteknya kita nggak bisa ya, anak ya. Semoga di kelas 11 kita bisa praktek bagaimana cara membuat larutan ini. Kalau kita masuk offline ya praktek ini. Bagaimana cara membuat larutan itu ada. Nah, kalau yang kedua ini, contohnya adalah kalau kita mau membuat sirup, minuman sirup. Kalau kita beli sirup, langsung diminum atau ditambah air dulu, anak-anak? Tambah air dulu, Mister. Ditambah air dulu. Nah, penambahan air ke dalam sirup itu disebut sebagai proses pengenceran atau dilution ini. Karena kalau sirup langsung kita minum, itu masih sangat pekat. Konsentrasinya sangat tinggi. Gulanya terlalu pekat. Jadi kalau diminum manis banget gitu. Kan nggak enak ya. Biar tidak terlalu manis, kita encerkan ditambah dengan air. Nah, ini adalah prinsip membuat larutan dengan cara pengenceran. Contohnya ini. Saya punya larutan konsentrasinya 0,5 M. Tapi yang saya perlukan adalah 0,3 M. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi ini nanti ditambah air hingga ketemu konsentrasi sekian. Ada cara perhitungannya. Nah, cara perhitungannya juga kita pelajari di kelas 11. Enggak hari ini dulu ya, enggak apa-apa ya. Begitu anak-anak, cara buat larutan. Jadi ada dua. Dari zat padat atau dari zat cair yang lebih pekat. Silakan kalau ada pertanyaan. Mister, M itu mol bukan, Mister? Atau beda? Yang M itu molaritas, Mas. Habis ini kita bahas ya, yang masalah M. Nah, ini molaritas. Terima kasih Mas Dasin ya, udah disampaikan. Baik anak-anak, nah sekarang kita akan mempelajari masalah M. M itu apa? M itu adalah menunjukkan konsentrasi atau banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan. M itu menunjukkan konsentrasi atau banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan.
Saya lanjutkan ya. Konsentrasi M ini dari kata molaritas, molarite itu menunjukkan banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan. Itu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan konsentrasi larutan. Karena ada 3 cara menunjukkannya. Bisa pakai molaritas, bisa pakai persen, bisa pakai molalitas. Ada 3 itu. Dan ketiganya akan diperjelas di kelas 12. Yang kita kenalkan dua dulu ya, yaitu ada M, ada persen. Kalau persen itu gampang. Misalnya ada alkohol 25%. Kalau ini volumenya adalah 1 liter, berarti dari 1 liter itu 25%-nya adalah alkohol. Sedangkan 75%-nya itu adalah air. Kalau dicampur, jadilah larutan alkohol dengan kadar 25%. Nah, kalau 1M ini gimana cara mencarinya? Ini ada rumusnya. Ini molaritas. Menggunakan massa dibanding dengan berat molekul dikali 1000 itu adalah tetapan ya, dibagi dengan volume larutan yang dibuat. Misalkan buat 1 liter berarti 1000 per 1000. Nanti dapatnya ini, apakah dia 3M, 2M, atau yang lainnya. Begitu. Itu adalah satuan untuk konsentrasi larutan. Nah, sekarang kalau saya punya gini ya Mas ya, Mas Mbak. Ada HCl 1M. Terus saya botolnya ada punya lagi di sini. Tertulis HCl 2M. Lebih besar mana jumlah HCl? Di botol 1 apa di botol 2? Yang ini 1M, yang di sini mungkin ada 2M. Berarti lebih banyak mana HCl-nya di dalam larutan itu? Yang 2M. Semakin besar angka-angka di sini, berarti konsentrasi zat terlarutnya itu semakin besar. Kalau semakin besar, berarti dia semakin pekat, dan sifatnya juga akan semakin berpengaruh. Begitu anak-anak ya, terkait dengan konsentrasi. Ada pertanyaan? Silakan. Mr. G itu apanya ya, Mr. tadi? Kenapa, Mas? Di rumusnya itu, Mr. G-nya apa ya, Mr.? Itu massa zat terlarut. Biasanya muncul di soal nggak, Mr.? Ini belum dulu. Belum ini ya? masuk di bab selanjutnya, Mas. Sabar ya. Ini cuma pengenalan M saja dulu. Belum sampai menghitung. Oke, sudah? Terima kasih Mas Justin pertanyaannya. Lanjutannya ini. Larutan itu ternyata memiliki sifat. Sifat yang dipelajari di SMA ada 3. Yang pertama adalah berdasarkan daya hantar listrik. Yang kedua, derajat keasaman. Yang ketiga, sifat koligatif. Yang ketiga tidak saya tulis ya, karena itu di kelas 12. Ini dipelajari di kelas 10, ini di kelas 11, kalau sifat koligatif di kelas 12. Kalau dari daya hantar listriknya, larutan itu dikelompokkan jadi 2, anak. Ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit. Contohnya ini. Ini adalah contoh-contoh larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Elektrolit itu apa sih? Yaitu larutan yang di dalamnya memiliki ion-ion bebas. Ion-ion bebas itu diperlukan oleh tubuh. Lah untuk apa ion bebas dalam tubuh? Ternyata antar saraf di dalam tubuh itu ada jaraknya. Terus masing-masing saraf itu memiliki tegangan listrik. Agar tegangan listrik bisa nyambung antara satu saraf dengan yang lainnya, perlu media. Lah medianya itulah yang disebut sebagai ion bebas. Jadi listrik antar sel, antar saraf, dia baru bisa nyambung jika dibantu dengan elektrolit. Makanya kalau kita habis olahraga, keringatnya keluar banyak, capek, disarankan minum minuman isotonik. Minuman yang mengandung ion. Karena apa? Agar saraf tubuh kita masih bisa berhubungan satu dengan yang lainnya, karena suplai ionnya masih cukup. Nah, kalau nggak cukup gimana? Kita bisa lemes, kita bisa pingsan, dan sebagainya. Begitu. Itu alasannya ya, mengapa perusahaan besar itu banyak memproduksi minuman isotonik. Kalau kita nggak capek, boleh nggak? Usahakan jangan. Kalau kita tidak berkeringat, tidak usah minum minuman isotonik.
Karena dalam tubuh itu sudah cukup dari makanan dan minuman yang lain, tidak harus ditambah dari luar. Alasannya itu ya. Nah, kalau yang kedua, Nana, berdasarkan derajat keasaman, ini sudah dipelajari di SMP. Ada larutan asam, ada larutan basa. Asam contohnya ini, cuka. Terus yang basa contohnya sabun. Kalau kita mandi pakai sabun, tujuannya apa? Untuk membersihkan keringat dan kotoran tubuh kita yang bersifat asam. Jadi keringat kita itu ada asamnya, ada cukanya. Cuka yang kita makan dicampur dengan bakso, sama cuka yang keluar di keringat kita itu sama. Jadi kalau beli bakso, kehabisan cuka, boleh ngambil cuka dari ketiak, gitu ya. Dicampurkan boleh, karena sama. Sama-sama kecutnya, sama-sama asamnya. Nah, kalau kita berkeringat bersifat asam, agar netral kita mandi menggunakan sabun itu. Karena sabun berfungsi sebagai penetral dari asam. Nah, sabun ini sudah dikenal oleh manusia sejak zamannya Nabi Musa, yaitu masa Mesir kuno, peradaban Mesir kuno. Di sana sudah dibuat sabun. Ada pertanyaan sampai di sifat larutan dulu? Belum ya? Dari dua sifat yang kita bahas ini, bentar, pulpen. Dari sifat yang kita pelajari ada dua ini, untuk kelas 10, kita fokuskan yang di daya hantar listrik. Jadi hari ini kita akan membahas ini anak-anak, yang daya hantar listrik. Udah siap ya? Kita masuk kalau sudah. Gak mau jalan, bentar. Ngeheng. Nah ini dia. Untuk daya hantar listrik, ini kita ada 3 gambar untuk membantu pemahaman konsepnya ya. Ini adalah gambar 1, 2, 3. Ini bisa dicoba anak-anak di rumah untuk percobaan kayak gini, yaitu menguji apakah suatu larutan itu bisa menghantarkan listrik atau tidak. Yang diperlukan cuma lampu, kabel, sama sumber arus listrik aja. Kemudian di sini ada alat bantu. Di akhir akan saya sampaikan kitnya, alatnya. Nah, kalau kita amati anak-anak, ada 3 perbedaan ya di sini. Ini lampunya nyala terang. Yang ini lampunya redup. Tapi yang ini lampunya tidak menyala. Nah, indikator lampu ini itu menandakan bahwa masing-masing larutan ada perbedaan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik. Selain adanya lampu nyala, pengamatan yang bisa dilakukan adalah di sini anak-anak. Di bagian logam bawah, ini namanya elektrode. Ini juga elektrode. Kalau menguji larutan seperti ini, ada 2 yang diamati. Selain lampu, ada elektrode. Di lampu itu nyala dan tidak. Kalau di elektrode itu terbentuk gelembung gas atau tidak. Jadi ada 2 ya. Lampu menyala, terbentuk gelembung atau tidak. Untuk gambar yang pertama, ini lampunya nyala terang. Di sini gelembungnya banyak. Terus kalau yang ini, lampunya redup atau lampunya tidak menyala, tapi di sini ada gelembung, jumlahnya sedikit, gelembung gasnya. Kalau yang ini, lampunya tidak menyala, gelembung gasnya juga tidak ada. Dari 3 kemungkinan ini, larutan bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Yang elektrolit adalah yang menghantarkan listrik, yang non-elektrolit berarti yang tidak menghantarkan arus listrik. Dan yang menghantarkan arus listrik ada 2, bersifat kuat dan bersifat lemah. Yang kuat itu berarti ini, lampunya menyala, gelembungnya banyak. Kalau yang lemah berarti nyalanya sedikit atau tidak nyala, tapi ada gelembung. Kalau non-elektrolit berarti tidak ada nyala, juga tidak ada gelembung. Pertanyaannya, mengapa kok bisa seperti itu? Ada yang mau berpendapat? Silakan.
Nah, nyala dan tidaknya lampu, terbentuk dan tidaknya gelembung, ternyata ada hubungannya dengan zat terlarut, yaitu zat yang dimasukkan ke dalam larutan ini. Jika zatnya itu mampu membentuk ion-ion bebas, ini ada ion bebas, ada ion positif dan negatif terpisah, semuanya terpisah ionnya, itulah yang disebut sebagai zat yang bersifat sebagai elektrolit kuat. Kalau zat itu di dalam air, ada yang membentuk ion, tapi sebagian masih dalam bentuk molekul, itu disebut sebagai elektrolit lemah. Tapi kalau ada zat di dalam air tidak menghasilkan ion sama sekali, itu disebut sebagai zat non-elektrolit. Karena ion inilah yang berperan dalam menghantarkan arus listrik. Yang elektrolit kuat, jumlah ionnya banyak. Ini jumlah ionnya sedikit, ini tidak ada ion sama sekali. Kita lihat ya, yang kuat ionnya banyak, yang lemah ionnya sedikit, yang non-elektrolit tidak ada ion. Menghantarkan listriknya, dia kuat, dia lemah, dia tidak menghantar. Nah, senyawa-senyawa yang terionisasi sempurna, seperti gambar ini, itu disebut sebagai elektrolit kuat. Alfa, itu ada derajat ionisasi, artinya 100% terion. Jadi semua senyawanya pecah menjadi ion. Kalau yang pecah sedikit, itu elektrolit lemah. Kalau tidak pecah sama sekali, tidak mengion sama sekali, berarti dia bersifat non-elektrolit. Konsep utamanya ada di sini. Boleh anak-anak screenshot. Ada pertanyaan? Tidak ada? Gampang ya konsepnya ya. Cuma begini aja. Lah, lanjutannya kita tinggal membicarakan zat apa saja yang tergolong ini. Senyawa apa saja yang masuk kuat, lemah, atau non-elektrolit. Ini ada tabelnya. Boleh di-screenshot sama anak-anak. Ini adalah contoh untuk elektrolit kuat. NaCl, KCl adalah senyawa ion. HCl, H2SO4 ini adalah asam kuat. NaOH adalah basa kuat. Jadi anak-anak, yang termasuk elektrolit kuat, itu ada 3 kelompok senyawa. Apa aja tadi? Senyawa ion, asam kuat, dan basa kuat. 3 kelompok senyawa ini, jika dilarutkan ke dalam air, akan terion seperti ini. Panahnya 1 arah. Arahnya cuma ke kanan aja. Artinya apa? Semua padatan NaCl akan pecah membentuk ion Na+ dan Cl-. Semua padatan NaOH akan terionisasi membentuk Na+ dan Cl-. Jadi di campuran larutan itu hanya ini dan ini. Sedangkan NaCl-nya sudah nggak ada. Karena semua sudah habis membentuk ion dan ion. Itu ciri dari elektrolit kuat. Kalau yang lemah bagaimana? Yang lemah ada 2 golongan. Ini adalah asam lemah. Ini adalah asam lemah, cirinya punya hidrogen ini. Dan ini adalah basa lemah, punya OH dan OH. Ulangi ya. Elektrolit lemah ada 2 kelompok senyawa, yaitu asam lemah dan basa lemah. Di dalam air bagaimana reaksinya? Seperti ini. HF misalkan. HF itu terion menjadi H+ dan F-. Tetapi tidak semua molekul HF berubah jadi ini. Artinya, di dalam campuran masih ada 3 zat. HF-nya ada, H+-nya ada, F-nya ada. Kalau ini tadi enggak, ininya tidak ada, yang ada tinggal Na+ dan Cl-nya. Sebagian ionnya, H+ dan F- ini bisa berinteraksi lagi, kembali membentuk HF. Ini reaksinya bolak-balik, makanya panahnya ada 2. Kalau elektrolit kuat panahnya 1, kalau lemah panahnya 2. Bagi yang non-elektrolit anak-anak, itu panahnya 1 arah. Namun tidak ada ion, baik di kiri maupun di kanan.
Hanya apa perubahannya? Yaitu wujudnya. Ini wujudnya padat menjadi wujud larutan. Ini wujudnya cair menjadi larutan. Tidak ada ion yang dihasilkan. Apa aja yang termasuk non-elektrolit? Glukosa, sukrosa, urea, alkohol. Itu. Mister mau tanya, Mister. Silakan. Aqueous itu apa ya, Mister? Aqueous dari kata aqueous, Mas. Berarti campuran yang mengandung Air ya? Oh. Larutan. Simbol dari larutan. Kalau membacanya, ini wujudnya padat, ini wujudnya larutan. Ini wujudnya liquid, liquid itu cair, yang ini larutan. Begitu. Bisa dipahami ya tabel ini ya, karena penting sekali tabel ini. Tadi ada pertanyaan, kan ada asam kuat, ada basa kuat, ada asam lemah, basa lemah. Terus ada berapa masing-masing senyawanya gitu. Jawabnya gimana? Ini saya bantu anak-anak. Ini dulu ya. Asam kuat itu jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam nitrat, asam sulfat, dan asam perklorat. Ini adalah asam-asam kuat. Cirinya punya ini. H+, 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 ini juga H+. Selain 6 ini, berarti termasuk asam lemah. Misalnya cuka, HCN, HF, dan sebagainya. Kalau basa kuat ada ini aja. Ada berapa? Ada 8. LiOH, ini golongan 1 ya. LiNaKRBCS, OH, golongan 8. Ini golongan 2, CaSR dan Ba. Selain ini, yang punya OH adalah basa lemah. Yang harus anak ketahui cuma yang kuat aja. Yang asam kuat ada 6, basa kuat ada 8. Begitu untuk membedakan. Boleh di screenshot yang ini ya untuk mengingat. Karena ini sering keluar di ujian, ditanyakan beberapa bagian. Kalau sudah, ini anak-anak bagian utama terpenting hari ini itu di sini sebenarnya. Mana yang lebih kuat? Yang pertama dulu. Ini maksudnya daya antar listriknya ya. Mana daya antar listrik yang lebih kuat? HCl1M atau HCl 0,1M? Yang mana kira-kira? Ini zatnya sama, HCl, ini HCl. Yang bedakan konsentrasinya aja. Mana yang daya antar listriknya lebih kuat? Yang HCl berapa? HCl 1M. Berarti kalau ada HCl 1M dengan HCl 0,1M, daya antar listriknya lebih bagus yang 1M. Kenapa? Ini konsentrasinya lebih tinggi. Semakin besar konsentrasinya, berarti ion yang dihasilkan akan semakin banyak. Semakin banyak ion, berarti aliran listrik lebih mudah terjadi. Itu yang pertama ya. Senyawanya sama, ion konsentrasinya berbeda. Yang kedua sekarang, M-nya sama, tapi senyawanya berbeda. Lebih kuat mana daya antar listriknya? HCl atau H2SO4? Nah, ini dibantu dengan ini, dengan ionisasinya. Kalau HCl diionkan membentuk 2 ion, H+ dan Cl-. Tapi kalau H2SO4 ada 3 ion, H+-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Sekarang dikalikan aja. Ini 1M dikali dengan 2 ion. Yang ini 1M dikali dengan 3 ion. Lebih besar mana hasil perkaliannya? Yang H2SO4. H2SO4. Berarti kalau perkalian semakin besar, daya hantarnya juga semakin kuat.
Kesimpulannya, daya hantar H2SO4 lebih kuat daripada HCl dengan konsentrasi yang sama. Perbedaan apa tadi? Perbedaan jumlah ion. Ini perbedaan konsentrasi, ini perbedaan jumlah ion. Kalau yang ketiga, ini sama-sama 1M, senyawanya berbeda. Lebih kuat mana daya hantarnya? Yang HCl, Mister. Kenapa lebih kuat yang HCl, Mas? Karena elektrolit kuat. Bagus sekali. Sedangkan di H2SO Lemah. lemah, luar biasa. Ini asam kuat, ini asam lemah. Betul. Elektrolit kuat, elektrolit lemah. Jadi perbedaan kekuatan elektrolitnya. Gitu. Ada 3 nih ya kemungkinan ya. Perbedaan konsentrasi, perbedaan jumlah ion, perbedaan kekuatan elektrolit. Untuk membandingkan daya hantar listrik itu. Sudah? Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Alhamdulillah kalau nggak ada. Kita lanjut, tinggal sedikit soalnya. Lah ini Mas, yang tak sampaikan tadi Mbak ya. Kalau anak-anak mau nyoba di rumah, mau membuat percobaan sederhana, silahkan. Alat bahannya mudah untuk didapat. Apa aja? Kabel, baterai, lampu. Lampu ini bisa lampu LED itu, lampu LED, LED yang kecil-kecil, yang berwarna-warni itu. Ini adalah batang karbon. Batang karbon itu bisa diambil dari baterai bekas atau dari pensil mekanik itu lah anak-anak. Yang ada isi ulangnya itu loh. Boleh dipakai ini. Karbon pertama dihubungkan dengan lampu. Karbon kedua dihubungkan dengan baterai. Terus baterainya dihubungkan dengan lampu. Uji larutan yang mau diuji di sini. Misalkan anak-anak di rumah punya berbagai produk minuman isotonik. Ada Pocari Sweat, ada Maison, ada isotonik, dan lainnya diuji. Dari berbagai larutan itu, dari berbagai produk itu, mana yang daya hantarnya terkuat? Ngamatinya dari sini. Lampunya nyala atau tidak, ada gelembung atau tidak. Kalau anak-anak punya air mineral, beberapa produk juga boleh diuji. Aqua, Kijame, Club, dan sebagainya diuji. Mana yang daya hantarnya paling kuat di antara semua produk air mineral itu. Sama cara ngujinya. Terus, kalau anak-anak punya air keran, air hujan, dan air PDAM, air sumur, coba dicek. Mana yang lebih kuat daya hantar listriknya? Apakah air PDAM, apakah air sumur, atau air hujan? Boleh dicek kayak begitu. Bagaimana tabel pengamatannya? Kayak gini. Dikelompokkan, nyala lampunya, ada tidaknya gelembung gas, di sini jenis larutannya. Misalkan, urea, lampu tidak nyala, tidak ada gelembung gas. Kesimpulannya adalah non-elektrolit. Larutan amonia, lampunya tidak nyala, tapi ada gelembung gas. Berarti dia termasuk elektrolit. Kuat apa lemah, anak? Kalau kayak begini. Gelembungnya ada, tapi sedikit. Lampunya tidak nyala. Ini Lemah. termasuk elektrolit lemah. Jadi ini boleh dipecah jadi 2. Elektrolit kuat atau lemah. Kalau yang ini, HCl. Nyalanya ada, gelembung gasnya ada, termasuk elektrolit apa? Kuat. Nah, gitu. Jadi anak-anak bisa membuat tabel semacam ini. Nah, percobaan ini wajib dilakukan apa tidak? Tidak. Bagi anak-anak yang punya waktu senggang, pengen tahu aja, silakan bereksperimen. Kalau kita pas offline, ini pasti kita percobaan anak-anak dengan berbagai produk yang ada di kehidupan sehari-hari. Benar nggak produk itu sebagai isotonik terbaik dan sebagainya? Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti alhamdulillah selesai.
Cepat ya pembelajaran hari ini ya. Satu bab selesai wis. Yaitu masalah larutan elektrolit. Tinggal anak-anak mengakses Google Classroom, udah saya siapkan tugas, kerjakan 5 menit saja selesai di sana. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatannya. Semoga kita semua terhindar dari sakit dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.